penguasa saat ini tidak konsisten untuk mempraktikkan demokrasi. Kalau mereka konsisten, pertama mereka harus hindarkan namanya bipolarisasi politik. Karena kalau terjadi bipolarisasi politik, maka akan terjadi fenomena cebong dan kampret lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini hari ketiga di tahun 2021. Saya baru pulang liburan ya, liburannya cukup 1 hari saja. Tanggal 1 jalan, tanggal 2 pulang. Dan sekarang tanggal 3 tetap menguber berita, tapi yang paling penting adalah selama liburan pun kita tetap mengupdate berita-berita yang ada serta menganalisisnya. Nah, ini ada analisis pendapat dari pakar hukum yang menyebut pembubaran FPI berkaitan dengan kekalahan Ahok di Pilkada DKI. Jauh sekali. Masuk akal nggak ya? Nanti kita bahas ya. Sebagaimana dilansir oleh jpnn.com. jpnn.com Jakarta, pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik menduga pembubaran Front Pembela Islam FPI ada kaitannya dengan kekalahan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pemerintah yang dinilai sudah kebelet karena dirongrong oleh kelompok tertentu mendesak agar FPI segera dibubarkan. Ini sebagai balasan karena FPI saat Pilkada DKI memberikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pembubaran FPI tidak melakukan tahap sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Ormas. Yang saya lihat ini seperti orang kebelet karena marah luar biasa, kata Taufik dalam kanal Brapus Radio Indonesia di YouTube ya. Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Yang pasti pembubaran HTI Hizbut Tahrir Indonesia dan sekarang FPI itu masih terkait erat dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI, sambungnya. Sepertinya, kata Taufik, ada pihak-pihak tertentu yang mendesak pemerintah segera membubarkan FPI. Jadi hal ini tidak ada dari sisi hukum manapun. Maka itu semua ditabrak. Mestinya pembubaran FPI harus lewat 4 tahap, mulai dari pemberian peringatan hingga 3 kali. Kalau tidak diindahkan, nanti digugat ke pengadilan. Dalam tempo 30 hari persidangan itu akan diputuskan. Di situ, kata Taufik, baru muncul FPI ini diteruskan atau tidak. Karena lewat proses peradilan, mereka punya hak untuk mengajukan banding kasasi seperti yang dilakukan HTI. Sayangnya untuk kasus FPI tidak demikian. Agak keliru ya. Karena HTI pun sebenarnya dibubarkan tanpa due process of law. Mereka mempermasalahkan soal surat keputusannya ke Petun dan akhirnya kalah. Saya melihat ini sangat kacau. Jadi ini ada 2 kesalahan fundamental memahami hukum. Perkumpulan itu ada 2, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, ujarnya. Yang tidak berbadan hukum jelasnya seperti CV, firma, UD dan sebagainya. Contohnya itu perkumpulan. Yang berbadan hukum itu antara yayasan dan salah satunya itu adalah bentuknya ormas. Nah, kalau kita bertanya apakah yang dibubarkan Menko Polhukam Mahfud MD beserta 5 petinggi itu ormasnya atau perkumpulannya? Yang dibubarkan bukan Menko Polhukam ya, bersama SKB. Menko Polhukam koordinator dari 6 pejabat itu ya. 6 pejabat itu adalah Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, kemudian Kapolri dan Kepala BNPT ya. Kalau perkumpulan yang sifatnya private itu tunduknya bukan pada undang-undang ormas, tetapi pada KUHP di mana diatur di pasal 1338 bahwa perjanjian itu berfungsi sebagai undang-undang. Apa maksudnya undang-undang?
bahwa semua orang yang di situ sepakat maka selesai sudah. Berdirilah itu perkumpulan. Nggak perlu ada persetujuan pihak ketiga apalagi didaftarkan di Kemenkumham. Itu yang namanya perkumpulan yang tidak berbadan hukum bebernya. Baru menjadi masalah kalau perkumpulan itu berbadan hukum sebab harus ada rekomendasi pengadilan negeri setempat kemudian dibuatkan anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya didaftarkan di Kemenkumham, diundangkan baru itu menjadi perkumpulan yang berbadan hukum. Kalau tidak berbadan hukum maka tidak perlu. Jadi negara ini kacau, maka yang dibubarkan yang mana? FPI sebagai perkumpulan yang tidak berbadan hukum ataukah yang berbadan hukum sergahnya? Pakai sergahnya ya. Dari kacamata hukum, lanjutnya, ini bukan hanya sekadar abuse of power, tetapi mereka sama sekali tidak menghormati hukum termasuk hukum positif. Itu undang-undang kan mereka yang buat, tetapi mereka tabrak sendiri karena kebelet. Marah tadi kata M. Taufik. Ya, Sobat RH sekalian ya, apakah kutipannya benar atau tidak kita lihat ya, karena sepertinya ada bagian-bagian yang tidak lengkap ya. Tapi intinya adalah memang kalau kita bicara mengenai sebuah organisasi masyarakat itu, maka organisasi masyarakat itu terbagi dua, yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Nah, yang berbadan hukum itu dia mendaftarnya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukum, apakah itu perkumpulan atau apakah itu yayasan. Ya, tapi kalau dia tidak berbadan hukum, maka ada dua juga. Ada yang terdaftar dengan surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, ada yang tidak mendaftar atau tidak perlu mendaftar, mungkin mereka menganggap demikian. Itulah sebabnya dikatakan bahwa perkumpulan atau ormas itu tidak digantungkan pada kondisi apakah dia terdaftar atau tidak. Jadi memang tidak tepat ketika dikatakan bahwa secara de jure bahwa yang namanya HTI itu bubar pada tanggal 21 Juni ya 2019, tepat hari kelahiran Presiden Jokowi atau hari kematian Bung Karno, karena dia tidak diperpanjang SKT-nya. Padahal kalau dia tidak diperpanjang SKT-nya, maka dia menjadi perkumpulan atau ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar. Jadi ormas seperti itu sah, kecuali mereka membubarkan diri sendiri sebagaimana masuk di dalam hukum perjanjian. Jadi kalau dia punya hukum perjanjian, bahwa dia bisa membubarkan ormas dirinya sendiri. Nah, selain dirinya sendiri, yang bisa membubarkannya, yang bisa melarangnya intinya adalah putusan pengadilan. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah berkali-kali saya katakan dalam video sebelumnya, sebenarnya mengontrol dari sisi hukum administrasinya. Hukum administrasinya itu adalah mencabut SKT atau mencabut status sebagai badan hukum. Tapi harusnya melarang aktivitas, melarang sebuah perkumpulan harusnya melalui putusan pengadilan. Karena di dalam itu ada loopholes. Karena loopholes-nya adalah selalu dikaitkan dengan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum yang merupakan kewenangan pihak pemerintah. Kenapa butuh putusan pengadilan untuk melarang sebuah organisasi? Ya karena negara kita negara hukum, ada due process of law. Itu sudah saya sampaikan dalam video selanjutnya. Sebelumnya, bukan selanjutnya. Yang ingin saya bahas juga, yang kedua ini menarik. Begini Sobat Era sekalian, sebenarnya FPI sejak 2016 ke atas bukanlah FPI seperti sebelumnya. Kita tahu bahwa FPI lahir pada tahun 1998. Tetapi ketika 2016 ada Pilkada DKI, ya, pemilihan kepala daerah DKI, kita tahu bahwa yang namanya FPI bersama HTI dan organisasi-organisasi lainnya, termasuk juga organisasi yang baru berdiri, GNPF Ulama, yang diinisiasi tentunya oleh Ketua MUI pada waktu itu, Ma'ruf Amin, dan dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir, adalah backbone dalam demonstrasi besar-besaran 411 dan 212 pada tahun 2016, untuk memperkarakan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Apapun namanya pada waktu itu, tapi motifnya adalah motif memperkarakan Basuki Cahayapurnama karena
telah dianggap menghina, melakukan penghinaan ketika berpidato mengenai surah Al-Maidah. Jadi Sobat RH sekalian, sejak saat itu FPI muncul sebagai organisasi yang patut diperhitungkan. Organisasi yang ternyata bisa menjadi mesin pendorong bagi sebuah kelompok politik. Pada waktu itu Anies Baswedan ketika disurvei awal sebenarnya hanya nomor 3, pernah menempati urutan ketiga setelah Ahok, Basuki Cahayapurnama. Yang kedua adalah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, dan yang ketiga adalah Anies Baswedan berpasangan dengan Sandi Uno. Tapi karena adanya penggelindingan isu mengenai 411 dan 212 dan dukungan kelompok-kelompok kanan dalam politik, yang saya katakan itu sah-sah saja dalam politik karena dimanapun terjadi. Yang penting adalah kita tidak boleh melakukan yang namanya black campaign, ya. Negatif campaign itu sering terjadi dalam pilkada, dalam pemilu, dalam pilpres. Akhirnya Anies bisa merebut posisi kedua di dalam putaran pertama, dan ketika head to head dengan Ahok, dan Ahok kita tahu dalam status sebagai terdakwa, maka persaingannya menjadi tidak seimbang dan akhirnya Anies dan pasangan Sandiaga Uno yang memenangkan pertarungan. Sejak saat itu kiprah FPI, kemudian juga HTI, ya, dan HTI kemudian dibubarkan pada tahun 2017, juga GNPF Ulama, dan muncul juga PA 212, Persaudaraan Alumni 212, itu menjadi kelompok-kelompok politik kanan yang kita tahu bahwa pada Pilpres 2019 kelompok ini mendukung pasangan Prabowo Sandi. Ya, lantaran beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan memang tidak ada calon lain kecuali Prabowo Sandi akibat adanya presidensial threshold. Jadi Sobat Era sekalian, karena itulah kemudian kelompok ini ya dikhawatirkan terus membesar dalam politik Indonesia, terutama untuk 2024. Di 2024 mendatang, isu-isu yang bersifat sektarian seperti ini mungkin tetap akan meruyak. Hanya masalahnya, penguasa saat ini tidak konsisten untuk mempraktikkan demokrasi. Kalau mereka konsisten, pertama mereka harus hindarkan namanya bipolarisasi politik. Karena kalau terjadi bipolarisasi politik, maka akan terjadi fenomena cebong dan kampret lagi. Karena itu kuncinya harus dibuka yang namanya presidensial threshold, dijadikan 0, agar calon presiden bisa lebih dari 2, sehingga tidak terjadi bipolarisasi. Jadi polarisasi dua kelompok besar saja. Tapi di satu sisi, penguasa saat ini, the establishment saat ini, mereka yang sudah merasa mapan dan nyaman saat ini selalu punya ambivalensi. Di satu sisi, mereka tetap mempertahankan presidensial threshold. Di sisi lain, mereka mengkritik keras penggunaan simbol-simbol agama dalam politik. Padahal, kalau terjadi bipolarisasi, akan senantiasa terjadi pertarungan ideologis antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Dalam hal ini kelompok Islam. Walaupun kita tahu bahwa 80% lebih rakyat Indonesia beragama Islam, tapi tidak berarti bahwa kelompok Islam mayoritas. Terbukti misalnya di dalam perolehan suara partai politik Islam atau yang berbasis masa Islam itu hanya nomor terakhir. Nomor 1 PDIP, nomor 2 Gerindra, nomor 3 Golkar dari sisi suara ya. Nomor 4 Nasdem, 5 barulah PKB. Tapi PKB sendiri juga berkoalisi dengan penguasa pemerintah saat ini. Nomor 6 barulah Partai Demokrat, juga Partai Nasionalis. Nomor 7 barulah Partai Agama, partai yang berbasis Islam PKS. Nomor 8 juga berbasis masa Islam walaupun tidak sekental PKS. Dan nomor buncit yang berbasis masa Islam juga P3 tetapi bergabung dengan koalisi istana. Jadi Sobat Era sekalian, kunci agar politik sektarianisme, politik terbelah kanan dan kiri ini tidak meruncing walaupun tidak mungkin bisa dihilangkan karena itu adalah bagian dari sejarah kita, adalah hilangkanlah presidensial threshold. Kalau presidensial threshold hilang, maka tidak akan terjadi dikotomik seperti kata George Bush,
Kalau Anda tidak mendukung saya, berarti Anda musuh saya. Tidak demikian. Karena akan banyak alternatif pemimpin. Dan juga di masa depan tidak perlu lagi melakukan pembubaran-pembubaran organisasi semacam FPI yang sesungguhnya lebih didasarkan pada motif politik ketimbang untuk menjaga ketentraman, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Karena FPI sekarang sejak 2016 berbeda dengan FPI sebelumnya. FPI sekarang adalah kelompok politik yang besar diperhitungkan dengan sebuah performa politik yang jauh lebih intelektual, jauh lebih soft dibandingkan kelompok-kelompok yang kita kenal sebelumnya sebagai kelompok yang masih kecil, yang masih katakanlah dalam tanda kutip masih nakal. Tapi sekarang mereka memiliki pemimpin yang levelnya sudah tingkat nasional dan mampu mengumpulkan tokoh-tokoh kritis juga, dan juga mampu berdialog level intelektual, level tingkat tinggi. Jadi sobat era sekalian, kita lihat saja. Yang jelas FPI sudah berubah menjadi Front Pembela Islam, Front Persatuan Islam. Dan saya juga ingin bukan berpesan ya, mengunderline bahwa Front Persatuan Islam harus menampilkan politik yang elegan, politik yang santun, politik yang mematuhi hukum. Tidak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan menggantikan fungsi kepolisian, fungsi penegak hukum. Kalau ada organisasi lain melakukan hal yang sama, tidak perlu ditiru. Justru penegak hukum, aparat hukum harus memperingatkan organisasi itu agar tidak melakukan persekusi, terutama terhadap ulama-ulama yang berbeda pendapat. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!